Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di channel Wangkong TV. PSM Makassar berhasil mengalahkan Persibaya Surabaya dengan skor akhir cukup telak sekali, 3-1 Bung Tai. Ini Persibaya Surabaya kayaknya identik dengan 3-1 Bung Tai ini. Ya, ketiga pertandingan 3 pekan Bajaki sama-sama skornya 3-1, 1-3, 3-1, 1-3 lagi Bajaki. Pertama mereka kalah di pekan pertama dari Borneo FC, waktu itu kalah 1-3 dengan tanpa pemain asing. Dan setelah di pekan kedua mereka dibolehkan menurunkan pemain asing, mereka akhirnya menang dengan skor telak 3-1 atas Persikabo. Dan sekarang pekan ketiga mereka ini pemain asing turun semua. Mereka kalah dari PSM Makassar dengan skor 1-3 banyak gitu. Mungkin yang dihadapi beda nih PSM Makassar. Beda sama-sama bagus banyak gitu. Namun dari sisi permainan sebenarnya cukup seru di awal-awal pertandingan Bajaki. Di awal permainan Bajaki kedua tim sama-sama menggunakan formasi 4-3-3 banyak ya. Kita lihat di Persibaya di situ menggunakan kiper Enado, sementara duet center back antara Arif Satria dan Ali Sesai Banyaki. Sementara di back sayapnya di situ ada M Saifuddin dan Alwi Selamat. Di tengah ditaruh di situ M Rahmat, Bruno dan Marukawa. Sementara di depannya mereka mengandalkan kepada kecepatan dari Samsul Arif, Ricky Kambuaya dan strikernya Josie Wilson. Benar sekali Mutai. Sementara sang lawan PSM Makassar sama Bajaki ya, mengandalkan formasi 4-3-3. Di situ di kiper ada Saiful, sementara duet center backnya di situ ada Hasim Kipo dan Erwin Gutawa. Back sayapnya di situ antara Julkifli Syukur dan Abdurrahman. Di tengah ditaruh di situ Rashid Bakri, Sutatotan, datumnya sang playmaker Wijam Plui. Sementara sayapnya mengandalkan kecepatan dari Yakob Sayuri, Ilhamuddin dan tentunya Anco Jensen. Ini kita bahas PSM Makassar dulu Bung Utai. Ya. Keberhasilan Anco Jensen ini Bung Utai ini permainannya cukup bagus sekali Bung Utai waktu kemarin itu Bung Utai. Ya, akhirnya ketajamannya Bung Utai. Ketajaman terbukti setelah di 2 pekan awal sangat-sangat dipertanyakan sekali ketajamannya Bajaki. Namun sangat unik sekali permainan dari PSM Makassar itu Bajaki, karena secara formasi mereka menggunakan formasi 4-3-3, menaruh Anco Jensen di lini depan. Iya, tapi terlihat di lapangan. Ketika lihat kita di lapangan, duet ataupun chemistry Bajaki, chemistry dari Wijam Plui dan Anco Jensen lah yang sangat terlihat sekali, yang sangat mencolok, dominan sekali Bajaki, sangat dominan ketika di situ bisa saling mengisinya Anco Jensen dan Wijam Plui. Bahkan Wijam Plui pun sangat terlihat sekali, kadang terlihat di depan berdua dengan Anco Jensen, yang lain di belakang Bajaki seperti itu. Dan ketika bola di kaki Wijam Plui, Anco Jensen mencari bola ruang. Begitupun ketika Anco Jensen yang memegang bola, Wijam Plui ke depan mencari ruang. Mungkin itu instruksi dari sang pelatih Bung Tai. Ya, itu sang pelatih ataupun chemistry yang sudah terbiasa di latihan mereka. Chemistry yang sudah terbiasa di latihan, benar sekali. Sehingga pemain Persibaya sangat kerepotan menjaga kedua pemain ini Bajaki, seolah-olah 11 pemain mampu dikuasai oleh 2 pemain Bajaki. Dua pemain emang untuk menghadapi ke Wijam Plui ataupun Anco Jensen tidak cukup untuk 1 orang dengan body yang cukup tinggi badan besar, skill pun tidak tinggi sangat kuat sekali melindungi bolanya. Ketika bola udah jatuh di kaki dia, sangat sulit sekali lawan untuk merebut bola dari kakinya Bajaki. Otomatis Ilhamuddin main ini lebih ruangnya kosong Bung Tai, sehingga bisa menusuk dari mana saja Ilhamuddin ini Bung Tai. Ya, seperti itu Bajaki. Secara permainan sebenarnya kedua tim di awal-awal Persibaya langsung menekan dan sedikit lebih dominan, sementara PSM Makassar menahan dari belakang dengan mengandalkan kesalahan ataupun counter attack yang cepat, mengandalkan kesalahan dari belakang Persibaya. Namun Bajaki, setelah berhasilnya Persibaya menciptakan gol lewat gol cepatnya Josie Wilson benar sekali.
namun dari situ dengan keluarnya permainan PSM Makassar karena ingin mengejar gol mungkin Bajik. Iya, tentunya gol, dan akhirnya Anco Jason di situ lolos Bajik dalam suatu serangan balik. Anco Jason lolos dan akhirnya disitulah kesalahan dari Arif Satria melanggar ke Anco Jason yang menghasilkan keputusan dari wasit memberikan hukuman penalti Bajaki. Walaupun golnya di titik penalti nih Anco Jason, tapi perannya di PSM Makassar ini sangat vital sekali dan dari situlah terlihat runtuhnya mental mungkin mental para pemain Persibaya dan bangkitnya mental dari pemain PSM Makassar khususnya Anco Jason Bajaki. Iya, itu terlihat sangat pede sekali menguasai lapangan mondar-mandir dari ujung kanan, ujung kiri dan tengah belakang. Terlihat sekali di mana-mana ada Anco Jason dan Ujang Pulim Bajaki. Kita disuguhkan permainan yang bagus dari Anco Jason dan Ujang Pulim. Sangat apa namanya di permainan kemarin sangat dominan sekali di mana-mana ada sangat menikmati di sini ada Anco Jason, di sini ada seperti itu Bajaki. Terbukti lewat gol kedua juga. Gol keduanya Bajaki di situ lewat tendangan Anco Jason Bajaki, dan lewat aksi daminya Zulkifli Syukur Bajaki. Aksi dami seolah-olah mengambil bola akhirnya menghalangi dengan kerumunan orang, mungkin kiper Hernando terhalangi oleh kerumunan orang dan tertipu oleh aksi dami Zulkifli Syukur. Itu gol servis dari Anco Jason. Iya, bola meluncur ke pojok kanan. Itu emang bola susah seperti itu bola. Susah itu kiper itu pasti berpikirnya akan kena kepada Zulkifli Syukur, ternyata bola kaki back benar sekali ternyata bola itu lurus ke pojok kiri kiper benar sekali itu gol kedua dari Anco Jason. Nah akhirnya setelah itu Anco Jason masih terus menikmati dan masih terus membahayakan Bajaki. Puncaknya ketika Anco Jason lolos dari back Bajaki dan akhirnya mampu meletakkan umpan bola cutbacknya ke Ilhamuddin. Walaupun dari situ Ilhamuddin mampu ditepis ataupun ditahan oleh Hernando, namun bola pantulannya langsung ke kaki Jakob Sayuri dengan jelinya langsung menendang dengan sangat brilian sekali, sangat jenisnya bukan dengan tidak dengan keras Bajaki. Namun mampu melewati tidak keras tapi akurat tendangannya Bung Utai. Apa yang salah di permainan Persibaya Bung Utai? Di permainan Persibaya tentunya strategi atau seperti apa ini? Strategi ataupun kepintaran dari para pemain PSM, ataupun mungkin itu strategi juga dari pelatih yang sudah bisa membaca dari permainan Persibaya ini. Terlihat sekali para pemain PSM sangat pede dan menikmati. Khususnya kita bahas emang seperti kita tadi katakan, yaitu khususnya duet antara William Pluim dan Anco Jason yang sangat dominan sekali. Permainan yang bagus sekali Bung Utai. Seolah-olah kehadiran di tengah M. Rahmat yang menjadi tembok tengah dari saya sangat setuju sekali Bung Utai. Rahmat Irianto gelandang bertahan tembok pertama di Bung Utai. Tembok pertama di Persibaya, kebingungan sekali. Dan mudah sekali diacak-acaknya oleh Anco Jason dan Ujang Pulim ini Bung Utai. Seolah bingung dia Rahmat Irianto harus berbuat apa. Seperti itu berarti. Walaupun di situ penampilan dari Marukawa sebenarnya cukup gemilang. Marukawa menurut saya sangat gemilang sekali Bung Utai. Cukup gemilang, namun tidak bisa menutupi keberhasilan dari kreativitas permainan dari Anco Jason dan Wijam Pluim ini Bajaki. Dan kurang baiknya performa dari Bruno Bung Utai di sini. Akhirnya Bruno pun diganti oleh Randy Irwan waktu itu Bung Utai. Namun itu pun belum cukup berhasil. Bung Utai. Masih mudahnya juga lini pertahanan, tentunya masih mudahnya juga lini pertahanan Persibaya yang seolah-olah mampu terlalu gampang untuk ditembus oleh Anco Jason ini Bajaki. Tidak di Persibaya Surabaya justru sendiri juga tidak terlihat permainan Persibaya seperti melawan Persikabo Bung Utai. Tusukan ke Jose Wilson ini tidak ada di Bung Utai di babak kedua ini Bung Utai. Dan Jose Wilson itu sedikit tidak banyak memberikan ancaman kepada kiper PSM Makassar ini Bung Utai. Ya tentunya kali ini saya juga mengatakan bahwa ini adalah kepintaran
racikan dari Milo banyak Milo ataupun dari skill individu dan kemauan daya juang dari Angkot Jensen, tidak salah banyak karena man of the match-nya kemungkinan besar itu Angkot Jensen banyak karena dia udah melakukan brace. Terus dialah yang terus mendapatkan bola, brace sekaligus assist juga banyak assist. Bola itu selalu ada di dia, Buntai. Di depan bola ada dia, di belakang pun bisa jadi ada dia. Dia juga Buntai, kita tahu Buntai. Ini duet ini akan selalu, saya kira akan selalu membahayakan setiap lawan-lawannya. Setiap lawan kalau gaya permainan seperti kemarin. Karena lambat laun chemistry-nya akan terus terasa soalnya di pekan awal, pekan pertama, pekan kedua dan puncaknya kemarin di pekan ketiga ini sangat menikmati mereka dua betul. Angkot Jensen bisa menyesuaikan gaya permainan Ujang Plim. Jadi seolah-olah gampang sekali menguasai lapangan, baik lapangan yang luas dengan penjagaan hampir beberapa pemain back, seolah-olah tidak ada yang bisa mengawal Angkot Jensen ini banyak. Iya benar sekali Bung Untai. Oke, cukup sekian saja dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.